Halo, selamat datang di SMA Negeri 2 Komodo, Rumah Peradaban, Rahim Kehidupan. Kembali lagi bersama saya, Pak Frin, seorang guru sekaligus pembina literasi di SMA Negeri 2 Komodo. Hari ini kita berada di episode pertama podcast Lintas Literasi Digital, Media Komunikasi dan Kreasi Anak-anak peserta didik SMA Negeri 2 Komodo. Nah teman-teman, kali ini saya kedatangan kedua orang perempuan hebat dan seorang lelaki peserta didik SMA Negeri 2 Komodo. Siapa mereka dan apa yang akan kita bahas? Mari kita dengarkan perkenalan diri mereka ini. Silakan Halo, teman-teman. perkenalkan nama saya Yohana Nadia Krisdayanti Papu. Biasa dipanggil Nanda, saya dari kelas 10. Halo, perkenalkan nama saya Alisa Diskowa. Saya biasa dipanggil Cika. Saya dari kelas 11. Halo, perkenalkan nama saya Agralius Kerojamun. Saya biasa dipanggil Aril. Saya dari kelas 10. Nah teman-teman, Aril, Cika, Nanda, selamat datang di podcast episode pertama kita hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah isu penting, yakni demonstrasi yang terjadi di Indonesia beberapa minggu yang lalu. Bagaimana para peserta didik ketiga teman kita ini melihat fenomena ini, dan apa saran mereka untuk khususnya para pendemo, aparat kepolisian, terus untuk pemangku kepentingan, tenaga pendidik dan masyarakat luas. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu lantunan puisi dari sahabat kita yang spesial. Siapa dia? Let's check it out. Di tengah lautan api yang membara, ribuan suara telah melangkah, membawa harapan yang ingin menjadi nyata. Dengan silah yang telah tiada, dan air mata yang telah bercerita, belum tentu mereka mendengar. Jadi, mari kita bereaksi dengan demokrasi yang akan kita jalani. Mari kita membuka jalan untuk generasi yang ingin bersuara. Walau ditodong dengan senjata, tapi semangat ini takkan berhenti membara. Baik, teman-teman, terima kasih buat Kakak Adena yang telah membawakan sebuah puisi luar biasa sekali ya. Puisi dari teman kita Adena ini. Oke, kita kembali ke laptop teman-teman. Nah, teman-teman, pernah tidak mendengar kata demonstrasi? Pernah ya? Ya Pak. Dan pernah juga mendengar tentang akhir-akhir ini, beberapa minggu yang lalu, bahkan akhir-akhir ini tentang demonstrasi di Nepal. Di Indonesia juga Pak. Di Indonesia juga ya, beberapa minggu yang lalu ya. Dengar dari mana? Lihat atau dengar dari mana kira-kira? Kalau untuk pendengarannya kami dengar dari masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga juga. Justru untuk melihat secara jelas informasinya itu kami bisa dapat dari handphone, terkhususnya media sosial. Media sosial lah. Kalau Kakak Nanda? Sama dengan kayak Cika. Sama dengan Kak Cika ya, lihat di media sosial juga Media ya. sosial. Ya, Pak. Media sosial apa yang biasa digunakan oleh Kakak Nanda? TikTok, Instagram. TikTok, Instagram. Kalau Kakak Aril? TikTok, Instagram dengan Facebook. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ya. Ya, Pak. Hampir beberapa hari terakhir ini banyak membahas tentang demonstrasi ya. Ya Pak. Luar biasa sekali teman-teman. Teman-teman, ternyata adik-adik kita, teman-teman kita ini selain menggunakan media sosial sebagai media komunikasi, sebagai media hiburan, kemudian selain hanya goyang-goyang dan bermain game dengan HP, tapi juga ternyata teman-teman kita ini terus mengikuti perkembangan yang terjadi di tengah bangsa kita ini. Untuk Kakak Nanda ini, kalau boleh tahu kenapa sih mengikuti berita tentang demonstrasi ini di media sosial? Alasannya kenapa? Supaya kita sebagai siswa-siswi mengetahui apa yang sedang terjadi di bangsa kita tercinta ini. Supaya kita bisa berpikir lebih kritis dan kita bisa memilih sisi positifnya untuk kita dan sisi negatifnya kita buang. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi media sosial itu selalu memiliki dua sisi ya, sisi yang positif Dan maupun sisi sisi yang negatif. negatif. Dan tentu kita semua menginginkan hal-hal yang Positif. Oke, teman-teman. Kalau begitu kita jauh lebih dalam ya. Kalau menurut teman-teman sendiri, seperti apa sih demonstrasi yang ada di Indonesia beberapa hari kemarin?
Apa tanggapan teman-teman dan seperti apa itu sih demonstrasi itu buat teman-teman? Menurut Kakak. saya ya Pak, demonstrasi itu sangat penting. Itu hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Tapi seringkali saya lihat ya Pak, di televisi dan di media sosial, demo di Indonesia ini berakhir dengan kericuan ya. Ada yang melempar batu, ada polisi yang langsung menembakkan gas air mata. Saya merasa itu penting dan menakutkan. Iya ya. Jadi ini hal penting dan juga menakutkan bagi masyarakat ketika terjadi demonstrasi, tetapi yang terjadi justru adalah kerusuhan. Ya. Kalau menurut kakak Cika bagaimana? Kalau menurut saya Pak, saya setuju dengan pendapat teman Adil tadi. Kalau menurut saya, melihat demo itu sebagai tanda bahwa ada yang salah dengan kebijakan. Masyarakat tidak mungkin turun jalan kalau semuanya itu baik-baik saja. Tapi saya juga merasa sedih karena kadang demo juga disalahpahami. Seperti demo yang terjadi di Indonesia sekarang ini hanya berakhir dengan kericuhan. Orang-orang hanya melihat kericuhan yang terjadi, tapi bukan inti dari isi tuntutannya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi akibat kericuhan tersebut sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat sudah tidak dipentingkan lagi ya, sudah tidak dengar lagi. Karena baik itu polisi, pemerintah maupun masyarakat hanya mengurus yang namanya kerusuhan ketimbang melihat poin penting dari sebuah tuntutan. Kalau menurut kakak Nanda sendiri? Kalau menurut saya sih Kak, saya merasa demo itu wajah demokrasi. Tapi kalau anarkis justru wajah demokrasi itu jadi rusak. Saya setuju, demo itu sah, tapi harus dengan cara yang damai dan kreatif. Wah, kalau gitu dengan menarik sekali ini kakak Nanda. Dengan cara yang damai dan kreatif. Kira-kira caranya yang kreatif dan damai itu seperti apa? Seperti orasi, teater jalanan, dan poster-poster yang mempunyai nilai pesanannya. Wah, tentang orasi, kemudian poster-poster yang membangkitkan dan memotivasi, kemudian juga seperti berteater. Kalau kelihatan kakak Nanda suka teater ya? Iya, Pak. Oh, pernah berteater? Pernah. Oke, teman-teman, saya kira masing-masing kita punya hobi ya. Oke, teman-teman, tadi saya mendengar bahwa teman-teman semua, adik-adik semua, kawan-kawan begitu cemas dengan berbagai tindakan anarkis yang terjadi saat demonstrasi kemarin. Kalau begitu, kira-kira apa sih tanggapan teman-teman tentang berbagai tindakan anarkis yang dilakukan oleh baik itu oleh pihak kepolisian maupun pihak pendemo. Khususnya pihak pendemo itu sendiri dulu ya. Apa pendapat teman-teman terkait tindakan-tindakan anarkis yang mungkin dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang ikut berdemo? Nah, saya ingin bilang, jangan sampai marah itu akan membuat kita merusak. Kita demo untuk menyampaikan pesan ya Kak. Nah, bukan untuk menghancurkan jalan atau fasilitas umum. Nah, karena kalau anarkis orang akan menutup telinga. Oh iya ya, jadi kalau kita semakin anarkis justru orang semakin mengabaikan karena segala tindakan kita itu tidak ada rasa, tidak ada poinnya ya. Ya, Pak. Jadi selain itu juga bisa merusak fasilitas umum, fasilitas yang seharusnya diperuntukkan untuk kita, untuk masyarakat, tetapi malah kita rusak. Ya, Pak. Oke, kalau menurut kakak Cika sendiri? Kalau saya sih Pak, menurut saya setuju betul dengan yang dikatakan oleh teman Adi tadi. Saya juga menambahkan bahwa demo itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Jangan hanya ikut-ikutan. Kalau ada tuntunan, harus punya tujuan yang jelas, harus tertulis, jelas dan masuk akal. Jangan sampai rakyat yang demo, tapi pesannya itu hilang di tengah kericuan. Ya, oke, luar biasa sekali ya. Harus jelas apa yang mau menjadi tuntutan, harus bisa tertulis dan harus bisa disampaikan dengan baik. Dan jangan sampai semua kita punya aspirasi yang penting sebenarnya ditelan oleh kasus-kasus demonstrasi yang berakhir pada kericuan. Oke, kalau menurut kakak Nanda? Kalau saya pribadi sih Kak, saya ingin demo itu jadi ruang ekspresi damai. Misalnya bisa dengan musik, dengan seni, dan dengan kreativitas. Kalau kita kreatif, pesan lebih didengar oleh dunia tanpa adanya korban seperti kejadian demonstrasi kemarin. Iya ya, sayang sekali ya kemarin kan ada yang digilas mobil, sudah itu
ada yang tiba-tiba dijarah rumahnya, ya. Kemudian ada yang mendapat penganiayaan dan kekerasan. Ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan dari sebuah aksi demonstrasi, ya. Ya Pak. Saya kira ini menarik ya Kakak Nanda dan teman-teman, bahwa sebenarnya tindakan anarkis itu, tindakan kekerasan itu tidak hanya datang dari yang namanya masyarakat, tapi juga tentu ada tanggapan yang membuat situasi mungkin lebih mengarah pada kerucuhan. Nah, dalam tanda kutip ya ini ya, terkait dengan institusi polisi. Bagaimana tanggapan kalian tentang penanganan institusi polisi selama kalian mengikuti perkembangan demonstrasi yang terjadi di Indonesia beberapa hari yang lalu? Menurut saya pribadi sih kan, polisi seharusnya jangan represif. Kalau masyarakat turun ke jalan, bukan berarti mereka musuh. Mereka harus dilindungi, bukan melawan. Ya, saya setuju. Kadang saya lihat polisi langsung menembakkan gas air mata. Itu akan membuat suasana makin panas ya Kak. Nah, kalau bisa polisi mendekat dialog dulu baru. Berarti harus ada dialog ya. Kemarin justru yang terjadi bukannya dialog, tetapi sepertinya masyarakat melihat polisi itu musuh, begitu juga polisi ya melihat masyarakat itu musuh, sehingga adanya sebuah pertentangan dan perlawanan, sehingga mengarah kepada kerusuhan. Kalau menurut Kakak Cika? Kalau saya sendiri, saya setuju dengan pendapatnya teman Nanda dan Ariel. Saya juga ingin menambahkan, polisi sebaiknya harus lebih sadar. Kalau mereka menghadapi demo itu sendiri dengan tenang dan senyum, masyarakat juga merasa dihargai. Jadi bentrokannya bisa dicegah. Iya ya. Jadi ada penanganan yang lebih interaktif antara masyarakat dan polisi. Bukannya saling melawan, saling memukul. Bahkan saya melihat beberapa di video itu ada masyarakat yang pukul polisi, kemudian ada juga polisi yang pukul masyarakat. Dan ini memang tidak menjadi gambaran demokrasi yang sehat ya. Seperti kata Nanda tadi, bahwa saya menginginkan demokrasi yang damai. Tapi yang terjadi di luar ekspektasi kita semua. Oke, nah teman-teman, lalu apa sih tanggapan teman-teman dengan pemerintah? Nah, pemerintah ini kan adalah sasaran dari demonstrasi mahasiswa, demonstrasi masyarakat yang terjadi beberapa minggu yang lalu ya. Tetapi kelihatan, saya sendiri secara pribadi, kelihatan saat itu pemerintah ada madam saja. Menurut saya ini teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman seperti apa tanggapan pemerintah? Tanggapan kalian terhadap pemerintah? Kalau menurut saya, mereka harus mendengar sebelum rakyat marah. Jangan tunggu demo besar dulu, baru memberi klarifikasi. Misalnya seperti kemarin itu Saroni atau Bapak Uyaku ya, memberi klarifikasi itu sudah terjadinya demo. Tapi klarifikasinya itu bukan berkaitan tentang kebijakan pemerintah. Yang di kebijakan pemerintah yang di demonstrasi itu? Ya, yang di demonstrasi. Tapi mereka memberikan klarifikasi tentang apa yang dilakukan masyarakat. Itu mereka menanggapi apa sih sebenarnya yang dilakukan masyarakat yang benar gitu. Tapi kalau menurut saya itu caranya salah itu. Tapi kan aneh ya Pak, katanya itu kan wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kenapa takut dengan rakyat itu? Iya ya, benar juga ya teman-teman ya. Katanya Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan dipilih oleh kita semua sebagai rakyat. Tapi kenapa mereka harus takut, bahkan kabur? Setidaknya kan kalau kemarin kan ada dialog, mereka menghadapi masyarakat juga dengan tenang, menjelaskannya dengan memberitahu apa kebijakan mereka terkait dengan program-program yang ada di pemerintah, dan juga khususnya terkait kenaikan gaji mereka memberikan penjelasan terkait itu. Mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sekarang ini ya. Jadi bagus juga. Mungkin ada tanggapan lain dari teman Ari? Saya merasa DPR dan pemerintah itu terlalu jauh dari rakyat Kak. Padahal kalau mereka mau mendekati dialog dulu ya Kak, mungkin demo tidak perlu. Kalau saja waktu pendemo turun ya Kak, pintu DPR dibuka, mungkin ya demo tidak akan terjadi seperti sekarang ini ya Kak. Oh iya ya. Jadi demo yang anarkis itu tidak akan terjadi ya kalau waktu itu pintu DPR dibuka. Kalau saya tidak salah memang yang tersebar di media sosial itu statement dari Puan Maharani itu bahwa datang saja, pintu selalu terbuka. Tapi kan kenyataannya tidak toh? Tidak. Jadi ini merupakan statement yang tidak dijalani dengan sebuah tanggung jawab ya. Seharusnya memang sebagai seorang wakil rakyat
harus menerima aspirasi rakyat. Mari berdialog, mari berbincang. Jangan anggap masyarakat itu sebagai musuh ya. Wah, luar biasa sekali tanggapan teman-teman. Mungkin ada statement dari Kak Nanda. Kalau menurut saya, transparansi juga penting. Kalau ada kebijakan, jelaskan alasannya dengan jujur. Jangan sampai rakyat merasa dihianati. Dan kalau ada program, jangan pentingkan diri sendiri. Pentingkanlah juga rakyat. Aneh. Di saat rakyat hidup susah, gaji DPR malah dinaikkan. Wah, iya ya, kritis sekali ya. Jadi ketika pajak naik, ekonomi sulit di tengah masyarakat, bahkan akhir-akhir ini pendidikan juga begitu sulit. Seperti kita di sekolah ya, kita masih begitu butuh fasilitas yang memadai, tapi akhirnya tidak terjadi karena kita tahu saja ada efisiensi di pemerintahan, juga memang mungkin sekolah lain juga membutuhkan, tapi setidaknya kan pemerintah lebih memprioritaskan masyarakat ketimbang diri mereka sendiri ya. Wah, keren-keren adik-adik. Nah, adik-adik kalau begitu ngomong-ngomong soal demonstrasi dengan dunia pendidikan nih, apa sih pentingnya pelajaran yang bisa kita ambil, tanggapan, saran kalian untuk ke lembaga pendidikan? Saya berharap sekolah bukan hanya tempat untuk belajar teori saja, tetapi sekolah bisa dijadikan oleh siswa-siswi sebagai tempat diskusi untuk membicarakan isu-isu bangsa, supaya siswa-siswi itu lebih kritis. Wah, jadi sekolah itu harus ada sesi diskusi ya, ruang diskusi ya. Saya kira ada juga ya program dalam kelas ketika kalian diskusi dan membahas tentang isu-isu bangsa itu harus diprioritaskan ya, harus diperbanyak supaya wawasan serta didik tentang bangsa itu lebih luas ya. Wah, luar biasa. Kalau Kakak Cika sendiri seperti apa? Kalau saya sendiri, saya setuju dengan pendapatnya teman Nanda tadi. Kalau saya itu kadang itu kami ingin bicara, tapi kami kadang takut. Kalau ada ruang aman, ruang untuk berdiskusi, kami ingin belajar, kami ingin menyampaikan semua pendapat yang kami ingin sampaikan, sehingga kami juga peserta didik itu dapat berarti untuk berpikir kritis juga. Wah, keren. Jadi diberikan kepada peserta didik untuk bebas berbicara ya. Tapi berbicara harus dipertanggungjawabkan juga begitu ya. Berbicara tentang apa saja ya. Menurut saya juga berbicara tentang aturan sekolah, selain berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, mungkin aturan di sekolah. Mungkin selama di sekolah kalian kurang mendapat ruang untuk berbicara, berdiskusi, menanggapi aturan-aturan yang menurut kalian sendiri mungkin tidak berkenan di hati kalian, itu semua perlu dibicarakan ya. Nanti ini juga masukan dari Kakak Nanda yang baik untuk lembaga pendidikan, khususnya juga di SMA 2, nanti akan saya sampaikan ya dari Kak Cika ya. Kalau Kakak Adil sendiri? Ya, bagi saya sih guru itu sebaiknya tidak menggurui saja ya Kak, tapi juga mendengarkan. Karena demokrasi dimulai dari ruangan kelas juga Kak. Keren. Wah, luar biasa sekali ya. Kakak Aril, demokrasi dimulai dari ruangan kelas. Jadi kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara itu harus dimulai dari Ruang kelas, dari kehidupan. keren sekali teman-teman. Oke, adik-adik sekalian. Kalau begitu, hal terakhir yang Kakak Fren ingin tanyakan, apa sih tanggapan atau apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada orang tua kalian di luar, atau kepada teman-teman kalian di luar, atau secara khusus kepada seluruh masyarakat yang menonton podcast ini? Apa sih yang ingin kalian sampaikan? Ya, saya menyampaikan masyarakat harus pintar, jangan mudah terprovokasi. Kadang ricu itu datangnya dari pihak luar yang mau manasi-manasi kita. Oh ya, jadi jangan terprovokasi dengan berita-berita hoax. Apalagi sekarang kehadiran AI ini yang di sisi lain membantu kita manusia, tetapi di sisi lain juga ada kemungkinan untuk membuat berita-berita bohong ya, foto-foto yang tidak benar dan segala macamnya. Oke, jadi harus cerdas ya dalam melihat berita-berita yang hadir di media sosial. Kalau Kakak saya Cika? sendiri, jangan hanya menilai demo dari kericuhan. Lihat juga isi tuntutannya, karena Kadang demo itu seperti apa? Kakak Cika? karena kadang demo itu ada di masyarakat,
itu karena pasti ada sebabnya tertentu, dan juga ada tuntutannya yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Wah, jadi demo itu sebenarnya keadaan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja ya. Ada sesuatu yang perlu diperbincangkan, ada sesuatu yang perlu disampaikan dan perlu diperbaiki ya. Jadi isi poin demo itu yang perlu kita lihat, bukan kericuhannya ya, poin kericuhannya yang kita lihat. Jadi ya teman-teman dan masyarakat luas, luar biasa sekali pesan dari teman Ari dan Kakak Sika tadi. Kakak Nanda yang terakhir, seperti apa Kakak Nanda? Saya ingin masyarakat Indonesia mendukung aspirasi yang benar dan jangan ikut-ikutan dalam anarkis. Ya, jadi kita harus mendukung semua aspirasi yang benar, tetapi jangan pernah mendukung yang anarkis. Apalagi dilihat di media sosial ya. Kadang kita memprovokator masyarakat untuk memukul polisi, ada juga polisi yang memprovokator polisi lain untuk memukul masyarakat. Jadi inti poin yang perlu dibicarakan tidak ada. Yang terjadi adalah tindakan represi, kekerasan, berita yang tidak enak dilihat, korban jiwa, ya sangat disayangkan sekali. Oke teman-teman, luar biasa sekali hari ini kita berbincang. Walaupun berbincangnya cuma 5-10 menit, tapi saya kira teman-teman lintas sekalian, perbincangan kita hari ini sangat bermakna. Jadi bisa saya simpulkan teman-teman bahwa teman-teman kita ini begitu sangat mendukung ya berkaitan dengan demonstrasi ini. Itu merupakan tindakan yang sebenarnya positif untuk menyampaikan aspirasi, baik itu menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik terkait kebijakan pemerintah dan juga mungkin kebijakan dalam dunia pendidikan. Oke teman-teman, di ujung akhir podcast kita ini kita sedikit mau mendengarkan pesan adik-adik dari adik-adik untuk bangsa kita tercinta ini, dan atau apa sih yang diinginkan oleh adik-adik untuk bangsa yang tercinta ini. Mungkin dari kakak Ariel dulu. Saya ingin demokrasi kita matang tanpa ada kekerasan ya Kak. Kak Cika? Menurut saya ingin rakyat Indonesia itu berani bicara tanpa takut. Dari saya pribadi, saya ingin Indonesia damai tapi tetap adil. Wah keren, kita tepuk tangan dulu teman-teman kita semua. Oke teman-teman, akhirnya dengan pesan terakhir dari adik-adik ini kita sampai di ujung akhir podcast kita. Edisi pertama ini yang simple, sederhana namun bermakna. Mengakhiri podcast kita kali ini, saya Pak Frein akan menyampaikan sebuah kata-kata. Kita semua mendukung demonstrasi sebagai suara dari rakyat, tapi kita menginginkan juga demonstrasi yang damai dan tertib. Kita semua berharap polisi lebih humanis dan pemangku kepentingan harus transparan serta mau mendengarkan. Ingat, jangan kabur, jangan takut rakyat, sebab pemerintah sekalian adalah wakil rakyat. Tenaga pendidik juga harus memberi ruang diskusi, Pak. Tenaga pendidik juga harus memberi ruang diskusi bagi para peserta didik. Dan kepada masyarakat, tetap kritis, tapi jangan sampai mudah terprovokasi. Salam lintas, selamat siang dan sampai jumpa lagi. Ulang terakhir ya. Salam lintas, selamat pagi dan sampai sore. Salam lintas, selamat pagi dan sampai jumpa lagi. See you. Terima kasih. Terima kasih ulang. Terima kasih Kak Karin. Ulang ya. Salam lintas. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam lintas. Gini ya, salam lintas ya. Salam lintas. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Karin, terima kasih Kak Sika, terima kasih Kak Nanda. Mantap. Pak, siapa